Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haji Sarwi Ismail. NIM C111119103 Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum ya. Jadi tugas melakukan penyuluhan. Jadi saya telah melakukan kunjungan yang kedua. Kunjungan pertama telah saya lakukan, yaitu untuk mengumpulkan kuesioner. Nah, sekarang saya bersama petaninya langsung, petani sawit. Beliau Bapak Taufik. Ya, langsung saja. Ya. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang. Apa saja kendala yang ada di lapangan nih? Nah, jadi gini, selama bertani sawit saya ada kendala, yaitu ketika daun itu sudah menguning, itu buahnya itu udah mulai jarang. Dalam waktu 3 bulan terakhir itu menurun produksinya. Lah itu gimana itu? Nah, untuk pertanyaan keduanya itu saya mau menanyakan tentang pupuk. Pupuk kimia itu kan ada efek sampingnya. Misalkan tanahnya lama-lama itu kan jadi kurang, kesuburannya jadi kurang lama-lamanya. Terus juga pupuk kimia juga mahal, yang subsidi juga jarang. Itu gimana alternatifnya menurut Bapak? Dan untuk pertanyaan ketiganya tentang pengendalian gulma ya. Gulma itu kan kalau disemprot juga ada efek sampingnya juga buat kelapa sawit. Kalau diterbas manual itu pun memakan biaya dan tenaga yang cukup lumayan ya. Minta solusinya lah gimana tentang pengendalian gulmanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi penyakit kuning itu pada kelapa sawit mungkin disebabkan oleh pH tanah ya, terlalu asam. Jadi solusinya yaitu untuk sawit diberikan pupuk dolomit. Jadi pemberian kapur dolomit untuk kelapa sawit yang kuningnya parah setengah kilogram ya Pak. Lalu setelah pemberian pupuk dolomit, kita beri pupuk urea. Nah, pupuk urea gunanya untuk pertumbuhan kelapa sawit. Jadi alternatif untuk pupuk sawit ya, karena pupuk kimia sekarang sedang mahal. Jadi bisa menggunakan limbah sawit, salah satunya yaitu tangkos sawit. Karena tangkos sawit ini bisa mengurangi pupuk kimia seperti KCl, dolomit, dan TSP. Jadi kita bisa mengurangi pupuk kimia karena kandungan tangkos ini juga banyak sekali ya, seperti unsur K, fosfat, magnesium, dan bisa menjadi bahan organik, seperti bisa memperbaiki sifat fisik tanah, biologi, dan kimia. Terus selain itu Pak, tangkos ini bisa dapat menyerap air sehingga mempertahankan kelembapan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi pengikisan tanah ya, seperti kan misalnya lahannya miring gitu Pak. Dia bisa mempertahankan itu dari air hujan gitu kan, tidak terbawa air karena erosi. Seperti itu. Jadi selain itu Pak, tangkos bisa menekan pertumbuhan gulma, karena jika kita memberikan di sekitar sawit, otomatis kan tanahnya tidak terkena cahaya. Nah, cahaya gulma tersebut tidak akan tumbuh karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Paham ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tangkos itu kan
biasanya tempat tumbuhnya, tempat berkembang biaknya kumbang tanduk itu Pak, kan jadi hama juga, itu gimana itu? Jadi pengaplikasian tangkos jangan terlalu dekat dengan pokok sawit, sekitar setengah meter ya dari pokok sawit, dan itu pun jangan tebal-tebal, karena kalau misalnya terlalu numpuk tangkosnya jadi lembab banget ya, sehingga itu sangat suka sekali itu kumbang tanduknya. Jadi seperti itu. Nah, terus jadi untuk pengendalian gulma ya biar efektif, kita harus memilih herbisida yang tepat ya sesuai jenis gulmanya, seperti rumput-rumputan atau yang tidak berkayu itu pakai paraquat seperti herbatop atau yang lainnya. Kalau misalnya gulmanya berkayu atau yang besar-besar gitu ya, kita pakai sistemik seperti bahan aktif metil atau seperti merek di pasaran, Basmilang, Eli, Roundup, dan yang lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang gulma mungkin kita harus lihat-lihat dulu kali ya Pak ya, jenis gulmanya, terus herbisidanya apa saja. Oke, jadi kita lagi melihat-lihat apa saja gulmanya yang ada di lahan Bapak Topik. Jadi ini ada pakis ya, terus ada gulma yang Ilalang, kayu-kayu, ilalangnya mati, pakisnya nggak mati. Jadi Bapak Topik, kalau misalnya ilalangnya mati tapi ininya belum mati, kita lakukan penyemprotan 2 kali. Nah, yang kedua kali kita menggunakan herbisida yang berbahan dasar paraquat, atau seperti paratop. Nah, itu kan sistemik ya. Nah, mungkin itu saja ya. Kita berada di lahan yang kedua ya. Ini punya Bapak Topik juga. Nah, jadi di sini ada jenis gulma ya. Gulmanya ini rumput-rumputan. Nah, ini cukup menggunakan paraquat atau herbatop ya, dengan dosis yang tepat, normal. Nah, di sana juga ada sawit kuning tadi. Sawit daunnya itu kuning. Jadi ini ya Bapak Topik ya. Iya. Menguning ya. Ini karena silau jadi tidak terlihat kuning ya. Itu kuning. Nah, jadi solusinya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan pupuk organik atau limbah tangkos dan pupuk dolomit. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, Bapak Topik. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita saling sharing-sharing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.